dulu aku pernah lihat komen katanya Kak Isyana kayak pemuja setan gitu. Soalnya lagunya kayak wah gitu. Terus sering pakai warna merah sekarang. Merah betul. Rambut Kemarin, aku sempet merah. Iya merah setengah kan. Kenapa? Nggak tahu. Emang perubahan itu aja? Oh enggak, emang suka merah dari Emang dulu. suka merah aja? Cuma waktu itu setengah-setengah karena masih EP. Oh, Terus akhirnya pas full album udah full merah. Tergantung. Itu ada Kalau 6 konsepnya. track bersetengah-setengah. 6. Oh, iya. Ada rencana masuk jadi kader partai? Sudah insomnia, Indra Degel tutup trombopop, Demon and Blade. Soalnya kemarin aku sama istriku lagi tanya-tanyaan trombopop di mana ya? Trombopop di mana ya? Asli itu hilang mulu trombopop. Ternyata tutupnya di sini. Lu harus punya tuh trombopop, bioplacenton harus punya. Oh iya, sama itu apa namanya? Apa hot and cream gitu-gitu harus punya. Lu mah udah tua aja pegel-pegel mulu. Sekarang ada ini tahu kayak patch gitu gede banget buat neck and shoulder. Oh ya? Oh yang ini? Iya. Apa koyo gede? Iya, neck and shoulder. Karena kalau head and shoulder kan sampo. Oh iya, betul. Neck and shoulder. Head and shoulder itu cocok buat kayak ke PDKT-an gitu. Maksudnya? Boleh nggak aku put my head on your shoulder? Lu abis dari mana sih main badminton lu? Apa? Sekarang jadi penyanyi bro. Yoi. Tenis lu. Tenis. Apa sih, Cil? Kan Lu main kemarin nyanyi di badminton. mana? Kemarin aku nyanyi di KTT, Asia Afrika. Anjay. Nyanyi apa, Cil? Nyanyi lagu Jawa gitu sama lagunya Armada. Oh, mendung tanpa nane kowe kane cate karena deso orang-orangan. Nggak gitu. Ya kan nggak tahu aku ininya. Tapi itu udah Lu keren kayak kubur banget. mimpi lu jadi penyanyi deh. Ya, ya. Tapi kalau lu mau suara lu bagus, performing act lu bagus, Nah. harus belajar sama yang Kemarin satu aku ketemu sama kakak ini. Kakak ini siapa? Ya kan masih hidden gem dulu. Iya. Invite dong. Keren Iya. dong, biar Mari chaos. kita sambut salah satu musisi terbaik Indonesia, dirinya yang mampu menguasai panjang banget. Ini dia musical genius Isyana Sarasvati. Kak Isyana angle-nya kiri juga sama kayak aku. Iya, aku takut buang muka jadinya kecap. Iya, iya, iya. Ngomongnya ke situ aja. Kenapa sih Penyanyi angle nih tuh? bagus loh. Oh ya? Enggak, Aku sampai nggak sadar pas udah, karena gelap banget kan di Terus backstage. kita beda, aku di kiri, kakak di kanan. Terus Oh iya, pas mau emang nyanyi ketemu. terakhir Oh, baru barengan atau back to back gitu nyanyinya? back to Enggak, back. back to back tapi Terus pas terakhir nyanyi bareng. Oh gitu. Kamu nggak tapi nyangka sebelum itu udah nyanyi solo dulu. Ya, aku terakhir sebelum kita nyanyi bareng-bareng. Udah ntar rundown-nya kirim ke email dah. Biar kita gampang, biar kita Iya, ngerti iya, ya. iya, Keren, iya, keren, iya, keren. iya, iya. Nah, tapi gimana Kak si Eca menurut kamu? Bagus banget. Bohong, orang kakak nggak lihat kok. Kan yang pas kamu nyanyi, suara kamu udah dibocorin di penyanyi-penyanyi. Jadi aku oke, bisa oke. dengar. Oh gitu. Keren. Udah masuk ke earphone. Udah. Karena kita mau ada lagu terakhir bareng. Iya, lagu orang jadul gitulah. Lagu orang jadul. Apa ya? Apa ya? Apa nggak? Udah lupa aku. Oh itu. Apa sih, Cok? You to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh baby, oh baby. Gila, Eca kamu belum ada label kan ya? Tahu nggak? Tahu nggak, Bang? Yang ini. Nggak banyak tahu lagu. Mana Tahu coba? kan? Sayang. Oh baby. Oh sayang. Lagunya Mali Hand Essential. Kuyang. Ya kok kuyang? Bila memang Kuyang. Bila kuyang. Bukan kuyang judulnya. Kan itu lah kuyang judulnya. Tapi aku lagu penasaran sih horor. Kak Isyana itu suka pakai ikat pinggang. Enggak, kenapa? Saya kalau dia tiap ngomong suka beli belt. Wah, beli belt. Beli belt. Beli belt. Iya ya. Tapi dosen kakak dosen kakak. Ayah kakak ternyata seorang dosen. Iya, Dosen apa kak? dosen hubungan internasional. HI. Ya, HI. Anaknya dua-dua malah musisi ya. Kakakku hubungan internasional juga. Tapi kan musik dulu.
Enggak, akademisi dulu Tapi dia. kamu kuliah musik kan? Kalau aku kuliah musik, kalau kakakku enggak. Dia sekarang juga di New Zealand kan ambil S2-nya antropologi. Jadi memang lebih ke akademisi Oh, gitu. gitu-gitu. Cuman dia berhobi bermusik. Jadi malah itu menjadi sampingannya dia. Kalau Bukan kalau utama. kuliah musik apa yang dipelajari? Bikin musiknya kah? Tergantung ngambil majornya apa. Kalau aku waktu itu kan vokal, opera, sama komposisi. Jadi emang lebih fokus di nyanyi. Kalau di dalam nyanyi itu ada apa aja? Ada acting class, ada ya suara, terus kita harus belajar bahasa. Terus kemudian Tapi harus bisa nyanyi untuk bisa kuliah musik. enggak, tergantung. Kalau ngambilnya piano ya nggak harus. Nggak harus nyanyi. Nggak harus hatam nyanyi gitu. Tapi aku juga kan ekonomi manajemen. Aku tuh kuliah musik sebenarnya. Jadi dosen jelasin aku dengerin musik. Nggak gitu. Nggak gitu. Itu namanya kuliah musik. Nggak gitu, Nyet. Nggak gitu. Gue udah mulai kesel deh sama lu. Sabar. Cuman tetap belajar kayak teori musik, history of music. Oke. Gitu-gitu tetap Oh, tetap dipelajari. Berarti nggak sesimpel bayangan orang yang Nyanyi doang. main Kayak les aransemen gitu ya. Enggak ya. sih, lebih kompleks dikit dari les lah. Sejarah musik juga dipelajari. Pelajarin banget. Ujiannya tuh paling susah terus bukunya segini. Ngebelajarin sejarah musik dong. Iya, karena kan sejarah musik tuh eranya ada banyak ya, dari Renaissance, Barok, ke klasik, romantik sampai ke yang 21st century. Jadi Iya. itu harus kita dalami juga. Oh, sampai situ-situ juga. Gila. Iya. Tapi kan orang tua tuh pendidikan banget ya. Maksudnya Iya. kakak nggak ada yang kayak udah dah nggak usah musik lah gitu. Si orang tuanya. Orang tuanya. Kebetulan tuh dapat support system yang kuat banget dari orang tua. Mereka tuh lingkungannya sangat mensupport anaknya mau jadi apapun, yang penting ya dengan passion, Total. dikerjain dengan cinta dan total mereka support. Oke. Sekolahnya di waktu itu di mana, San? Singapura Di sama lanjut ke UK buat selesai S1. Oh, satunya ke UK. Beda gak sih musik di luar sama di Indo gitu? Produksi. Kalau produksi Beda lah ya. sebenarnya Hampir sama. beda tapi nggak juga sih. Nggak juga. Nggak juga sih. Kan banyak juga kan band-band Indonesia ngambil produsernya dari luar negeri. Iya. Iya, aku juga sempet tuh album 1-2 dikirim keluar, tapi pada akhirnya ya nggak beda-beda banget juga Nggak sih. beda-beda banget juga. Katanya kan mastering, mixingnya beda hasilnya. Oh hasilnya, itu sih katanya desas-desusnya karena listriknya juga. Itu katanya mempengaruhi outputnya nanti seperti apa. Gitu. Listriknya. Listriknya. Karena kita kalau lagi mastering pernah jepret, istilah jepret gitu ya. Di belakang ada yang nyetrika gitu ya. nyetrikanya lagi mastering. Lagi mastering ini gitu, lagi jepret. Kok Tapi dia punya profesi mastering? Masih jepret rumah. Side job. Oh, side job. ya, tapi kan ini aku mau nanya, kalau fenomena kan kita sering banyak orang Indonesia, band-band penyanyi gitu yang bisa go internasional gitu-gitu tuh. Sebenarnya bisa banget dong Kak ya, untuk kita bisa berkarir di luar gitu. Sebenarnya bisa, cuman kalau lihat negara lain tuh mendapatkan support banget kayak dari pemerintah terutama. Nah itu sebenarnya yang kita butuhkan juga sih. Dan ya jadinya apa ya, semoga sih ke depannya kita bisa lebih disupport lagi. Kalau kita bareng-bareng gandeng-gandeng sih aku rasa bisa lah, orang talenta Indonesia tuh Keren-keren. gila-gila banget. Keren-keren Variatifnya, terus dengan kekayaan budaya kita semua tuh sebenarnya menghasilkan banyak talenta yang gila sih menurut aku. Iya. Cuma kita belum kurang exposure aja sih. Oke. Ya karena kan ada wave-nya. K-pop tuh dibikin udah dari kapan tahu, dibikin wave-nya gede, Iya. lama-lama gede sekarang. Dan gitu. disupport banget. Oh iya. J-Rocks dulu kan nggak gitu, Japan Rocks gitu. Iya. Sekarang kan Indonesia, ya mudah-mudahan Indonesia bisa disupport ya. Karena Semangat. yang banyak konser-konser di luar negeri justru malah dari indie nggak sih? Iya, aku kayak kemarin sempet, karena kan aku udah label sendiri, Iya. yaitu kita mencoba buat naro-naro CV kita sendiri, terus berkoneksi dengan orang-orang luar, itu ya dari kitanya gerak sendiri gitu. Mesti gerak sendiri. Mau konser. Oh iya, Kakak mau konser? Aku konser 1 dekade, aku udah 10 tahun di 10 Indonesia. tahun. 10 tahun berkarya. Di mana? Di Istora Senayan, 16 November. 16 November, nama konsernya Lost in Harmony. Lost in Harmony. Lost in yes. Harmony. Berarti nyasar di daerah Jakarta Pusat. Harmony, iya. Bukan Nyasar di Harmoni. nyasar di Iya nyasar di Harmoni lah. Lost in Ketemu Harmony. Sarina aja bisa pulang itu. Iya sih, benar. Cuman kan Aku bukan pernah itu. naik bis dari Harmoni, rame banget. Siapa yang nanya masalah experience lu? Loh kan katanya Lost Iya in di Harmoni, Harmony. iya di Harmoni. Apa maksudnya Lost in Harmony? Ya, jadi kan emang hidup aku dari kecil tuh musik banget ya. Ya. Jadi emang ya musik adalah istilahnya bahasa aku untuk berekspresi. Nah pengennya di 10 tahun ini teman-teman berpetualang, get lost in my harmony gitu loh. Jadi mereka benar-benar datang bukan hanya menyaksikan isyarat tapi merasakan menjadi aku. Apalagi dengan musik-musikku yang kayaknya cukup ekstrim ya, Iya. warna-warni banget kan. Jadi pengen teman-teman semua tuh datang sana kita merayakan sambil mereka
oh gini toh isi kepala Isyana. Karena kan buat sendiri konsernya. Jadi pastinya aku ikut nyemplung di elemen visual, lighting, Semua treatment. apapun ya, apapun aku tahu tuh ya. gitu. Flow-nya juga. Flow-nya banget, itu penting banget. Iya. Karena pengen bener-bener bisa represent Isyana gitu pas konser tunggal tuh. Ya, Tanggal? 16 November. 16 Desember. Di 2026 ya nanti jadi tunggu dulu. 2024. Oh, 2024. Oh, jauh banget. Iya, iya. Lama banget. Tapi 16 November. iya. Tapi kan maksudnya kan kita, maksudnya kalau yang awam tuh ngelihat awal-awal Isyana terus berubah. Sebenarnya yang pengen kakak kasih tahu bahwa aku tuh begini tuh karena ada sesuatunya di Isyana gitu loh. Nggak serta-merta tiba-tiba jadi rock, jadi Iya, apa. Itu yang mau kakak. Iya sih, iniin. karena emang cara aku bercerita itu kan cuma bisa lewat musik. Dan aku kan sebagai manusia berevolusi terus. Ya, sebagai manusia berevolusi, musik aku pasti evolusi. Karena benar-benar tergantung fase hidup aku aja. Gitu. Tiba-tiba sama Dead Squad tuh Wah itu sebenarnya keren banget sih tuh. gak nyangka sih aku juga. Makanya banyak orang yang pas aku awal pindah genre tuh bilang, wah ini Mbak Isyana kayak bunuh diri gini-gini dalam hati aku tuh selalu percaya apa yang lahir dari hati akan sampai ke hati. Makanya dan apapun karya bentuk genrenya, kalau emang bikinnya dari hati pasti ada jalannya masing-masing. Ya tiba-tiba jadi bisa sama Dead Squad, terus tiba-tiba malah kemarin sempet ke Jepang, kemana, ke Taiwan. Itu tuh mereka intriknya gara-gara Isyana yang sekarang. Jadi emang ya udah ada jalannya lah gitu. Oke. Ya sempat konser tunggal di Jepang ya, sering ya kak? Tahun lalu. Tahun lalu. Baru pertama kali sih. Di Jepang? Di Yokohama sama di Tokyo. Keren. Jadi tiba-tiba ada yang ngubungin dari Jepang kayak tertarik banget pengen bikinin Gimana konser. rasanya? Ya sampai kayak tapi memang Overthinking gak sih Syan? Maksudnya ya biar bahasa, apalagi di Iya. Jepang gitu. kalau di Jepang tuh Atau mereka appreciate aja sama. appreciate banget sih. Oke. Dan mereka bilang langsung kayak, tapi memang kita menyukai kamunya yang kamu yang sekarang ini. Benar-benar tertariknya, dan di Jepang kan gitu banget ya. Iya. Yang musik-musik yang apa sih, tuti-tuti apa. Iya, jadi iya, oh iya, ya iya. oke. Ada seniman Jepang yang kerjaannya mukulin snare rock. Oh iya. Tahu. Pernah lihat nggak? Tahu. Iya, Lu bikin gitu, Bon? Iya. Lumayan diludahin orang. Kalau di sini ya. Oh gitu kak. Berarti tuh kayak approach-nya orang Jepang. Yuk Isyana yang sekarang nih kita mau bawa nih ke Iya, dia Jepang. malah gitu. Berarti mereka ngikutin lo dari dulu dong? I mean before. Enggak, mereka nemuin akunya di yang sekarang. Oh, yang sekarang. Tapi akhirnya mereka cari tahu, oh siapa sih ini gini. Terus jadi tahu history aku di album 1-2 juga. Tapi berarti itu juga yang buat kakak lumayan sering tuh konser tunggal. Berarti experience itu yang bikin kakak, kalau aku bikin konser tunggal, semua konsepnya aku bisa create sendiri. Betul. Itu feel-nya kak. Iya, apalagi dengan udah label sendiri ya. Iya, Jadi iya, benar-benar nggak ada Batasan ya? gangguan eksternal juga kan. Benar-benar maunya gini, ya udah. Jadi Capek emang- lagi. Ih, seneng lagi malah. Iya tapi capek. Ada kosongnya nggak sih tiba-tiba hilang gitu? Ada iya. banget. Foto di ini nggak? Gliko itu foto di Jepang. Gliko sama orang lari. Orang lari. Foto lagi. Ya semua orang pernah ya. Iya. Aku juga kalau mau ke Jepang mau foto di situ. Iya, Kayaknya semua orang iya. udah di situ. Iya, Kayak di Malioboro gitu loh. Ya dua antara itu atau mangap di depan Merlion gini. Pernah lagi. Pernah lagi. Iya. Berarti nanti di konser itu tanggal berapa tadi? 16 November. November itu bakal benar-benar orang akan diajak masuk ke dunia. Iya, dan semuanya album 1 sampai sekarang. Album satu Kakak sampai ada berapa sekarang? album sih sekarang? 4. 4. Ya 4, jadi benar-benar Isyana yang perjalanan Isyana dari awal sampai akhir. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Makanya ini benar-benar konser bisa dibilang tunggal terbesar pertama kali karena multiplikasi dari semuanya kan. Semuanya. Berarti moodnya akan begitu-begitu ya. Bakal seru banget sih. Dimainin sama playlistnya, sama gimmicknya. Sama visualnya, sama Tapi kan lighting. sebagai musisi kan kita tahu bahwa menghasilkan karya yang kakak bilang misalnya dari hati lah semuanya feel bareng-bareng. Tapi tidak dipungkiri bahwa industri musik kan kadang-kadang bisa dalam bisnis gitu. Iya. Ada nggak pernah momen kakak di persimpangan aku nih bikin lagu yang ngikutin Gue maunya pasar. gini, lagunya yang ngejelimet, tapi yang lagu Pasarnya tuh lagu yang begini gitu, yang TikTokable, yang ada dance-nya. Enggak sih. Enggak ya, Kak? Enggak, karena enggak bisa kayaknya aku. Enggak bisa bohong aja kalau dalam karya gitu ya. Terus itu lagi ternyata ada aja kesempatan yang datang, tapi dengan versi yang lain aja. Tapi inspirasinya dari mana sih kalau bikin lagunya? Kayak kakak scream juga kan? Aku nggak scream sih, tapi lebih ke musiknya distorsi, lebih ke instrumennya ya. Instrumennya. Malah nyanyinya malah jadinya agak klasik.
Karena kan aku base-nya klasik tuh opera. Iya, jadi Kayak seriosa dicampur gitu. somehow jadi enak. Asik. Gitu. Ya. Kayak ini dulu aku pernah lihat komen katanya Kak Isyana kayak pemuja setan gitu. Soalnya lagunya kayak wah gitu. Terus sering pakai warna merah sekarang. Merah betul. Rambut Kemarin- aku sempet merah. Iya merah setengah kan. Kenapa? Nggak tahu. Emang perubahan itu aja yang? Oh enggak, emang suka merah dari Emang dulu. suka merah aja? Cuma waktu itu setengah-setengah karena masih EP. Oh, Terus akhirnya pas full album udah full merah. tergantung. Itu ada Kalau 6 konsepnya. track bersetengah-setengah. 6. Oh, iya. Ada rencana masuk jadi kader partai? Enggak dong. Enggak dong. Iya, iya. Tapi kan, sebentar, kalau lu punya selera genre musiknya kayak gitu, tapi kan dari yang lu pelajarin di musik bahwa kita harus membuka mata dan membuka telinga akan genre musik yang lain juga. Ya. Bisa dijadiin touch di lagu-lagu lu? Bisa banget lagi. Bisa. Karena kebetulan aku juga anaknya suka explore. Jadi nggak pernah mau menutup aja sih diri gitu kayak pengen lagi emang moodnya pengen kesini nih arahnya ya oke, apa lagu dangdut tradisional kalau itu masuk pesannya sampai ke aku bisa aku jadiin inspirasi banget. Jadi nggak pernah menutup diri gitu sih. Satu album bisa berapa lama ngerjain Kak kalau Kakak Isyana biasa? Tergantung sih, kadang-kadang cepetnya selagu bisa sejam 2 jam jadi, bisa nggak pernah jadi juga bisa. Ada beberapa lagu yang kayak ya udah emang hatinya nggak bisa ya udah di. Ya udah biar tinggal dulu aja. Tapi gitu. kalau lagi asik banget ilhamnya lancar. Ilham Jaya Kusuma. Pemain bola tuh. Iya. Betul. Tapi emang mut-mutan katanya bikin lagu. Iya. Katanya kalau disengaja bikin lagu kadang-kadang agak Enggak. susah. bener mentok. susah sih. Aku ya nggak tahu orang lain ya. Iya. Tapi dulu kan sempat aku tahu beres Kakak Isyana musik, sempat tuh di pertengahan perjalanan main film. Ya. Dan lucu banget lagi main film. Sherina? Bukan. Oh yang sebelum itu. Mili Mili Mamet. Mamet. Oh, Milih Mamet. Mili Mamet terus Sherina. Tapi Tolongan Sherina lucu banget lagi. iya. Yang Milih Mamet nggak nonton ya? Belum enggak Aku nggak nonton. Mili Mamet lebih kocak lagi. lucu Lebih banget. kocak lagi. Nah tapi itu Kak, ya sebatas mencoba atau ada kesenangan sebenarnya? Sebenarnya ada kesenangan sih karena kan dulu base-nya opera. Opera tuh kan kayak teater ya. teater, iya, iya, Cuman iya, lebih iya. makro gitu ya. Jadinya emang suka juga sebenarnya act tuh. Emang lawak juga dia manya. Iya. Tapi enggak kok, lawak tuh kayaknya label dari orang deh. Karena nggak bisa Masih banyak orang. disengaja itu tuh. Candika aja bilang lu lawak banget sebenarnya. Enggak. Sering nongkrong sama Haji Mali gitu-gitu ya? Nggak selawak itu. Sorry. Aku sama Bang Komeng. Oh, coba Bang. Mungkin kalau udah kenal deket banget kali ya. Bisa. Udah langsung. Tapi udah. ngomongin apa ya pasti Mali? Tapi kan kakak punya bahasa sendiri kan? Punya dari kecil. Apaan bahasa sendiri? Ya Ada emang. ininya. Istilah-istilah sendiri gitu. Iya. Biasanya bisa ngomong full sentence gitu. Enggak kasih kita contoh yang paling lo sering pakai. Yang sering pakai kata piu tuh banget gitu. Piu. Ya kayak lucu piu gitu banget. Ih lucu piu. Lucu Iya. piu. Oh, lucu banget. lucu. Eca cantik piu gitu. Oh, cantik piu. Iya. Kalau Dewa Bujana? Kan Piu, Dewa Bujana. Bukan, itu Piu gitaris. Gitaris. Oh my god. Kakak nggak mau bikin lagu pakai bahasa kakak? Ada. Ada. Di yang lagu terbaruku judulnya Under God's Plan. Itu aku selipin satu paragraf Amanifa. Bikin full dong. Iya ya. Terus lu Bikin bikin full. terjemahannya per kata. Aduh, Tapi kadang nanti- saya pengen tetap jadi misteri sih kayak satu kata yang serangan trakioid itu Oh, kan ini apa gitu? misteri Apa selamanya. kata yang lu selipkan? Amanifa maladosa, amanifa ilapaila, ominara amadoa. Tapi aku kasih translationnya kok bisa didengerin aja. Oh, nanti Iya. amanah Tapi- nina. Enggak tahu. Tapi kalau Piu gitu, semua lagu pakai gitu-gitu takutnya jadi lagu Thailand gak sih? Piu tang tang sang pelong tang celai. Minang neng laka minang suang laka minang neng gitu kan kalau bisa ada. Terus kayak Itu liriknya cuma dibalik-balik doang ya. Minang neng laka minang suang laka Minang minang neng. neng. Anjing gak kreatif bikin lirik. Kan bahasanya. aku pergi menemui kamu pergi menemui Menemui aku. aku. Gitu kali ya. Nah, kali iya ya. ketemu di tengah. Iya. Iya bener. Kemarin kamu juga baru merilis lagu judulnya Aku Rindu. Di lagu ini kamu cerita tentang apa kayak? Lagu Oh iya, baru rilis Aku Rindu ini menceritakan tentang kehilangan calon bayi aku sih akhir tahun lalu. Gitu. Jadi ya itulah yang pengen lagi aku ekspresikan juga kan, ceritakan. Sebenarnya bikin lagunya itu udah dari awal tahun,
Tapi mungkin waktu itu belum siap aja sih untuk kayak ngerilis itu. Jadi baru sekarang pas udah lebih ikhlas, udah lebih tenang gitu. Terima Terima kasih. Iya. Tapi emang gitu ya. Referensi itu bisa dari mana aja sebenarnya. Betul. Tergantung sense lu untuk nangkap ilhamnya nggak sih yang lo tadi bilang? Iya. Ada kayak memang mayoritas tentang ceritaku sendiri. Tapi kadang-kadang kalau emang lagi sama teman-teman terus dia curhat, so kayak kok dapet aja nih ilham tentang dia, aku bikin cerita dan akhirnya aku tumpahin ke jadi lagu, bisa aja. Ada ini nggak Kak? Ada momen bukan tersepele, bukan menyepelekan ya. Maksudnya kayak momen kakak ya santai aja, kok jadi lagu dan berhasil gitu. Ya. Misalnya lagi lihat perkedel gitu. Iya, lihat perkedel jadi lagu gitu. Misalnya lagi ke IKEA nih milih-milih kursi, jadi lagu lucu juga nih. Tulis jadi gitu. Ada gitu nggak Kak? Ngapain ya dia? Ada sih. Terakhir mungkin yang aku ingat sebenarnya ya itu lagi bukan sepele ya, tapi waktu itu aku lagi rumit banget nih gitu kan. Terus tiba-tiba ada-ada aja nih hidup. Ada-ada aja. Ada aja. Jadi aku bikin lagu ada judulnya ada-ada aja. Oh gitu. Tentang hidup tuh ada-ada aja ya. Tapi benar juga ya. Iya. Hidup tuh kadang-kadang suka ada-ada aja. Asik. Bener sih. Ada. Gitu. Kadang kita di atas, kadang kita ganjel biar tetap di atas. Ya kan? Ya namanya juga orang usaha. Iya, bener. Boleh-boleh aja. Betul. Makanya kalau lu penasaran sama isi kepalanya Isyana yang ditumpahkan ke dalam sebuah show, nonton deh tuh tanggal 16 November 2024 Last in 2024. Harmony. Ya. Istora Senayan. Ya, Istora. Istora apa tenis indoor? Istora. Istora Senayan. Luar biasa. Ya, tapi Kak, mungkin ini deh aku mau nanya. Secara Kak Isyana kan dari tadi ngobrol, maksudnya feel-nya jelas bermusik gitu. Apa Kak, sukses sebagai seorang musisi, apakah albumnya didengar banyak orang, laku, atau sebenarnya ya udah setelah selesai feel-nya dapet? Atau lagunya nyampe ke orang-orang yang membutuhkan? Nah, kalau aku pribadi, yang penting sebagai seniman, aku berkarya dengan jujur. Itu menurut aku udah sukses karena aku mengikuti apa yang aku mau. Aku tidak menjalankan mimpi orang lain. Jadinya kita kan bahagia jiwa raga yang ngejalaninnya ya. Itu Gue sih. seneng lagi bikinnya gitu ya. Iya. Tapi Terus gimana kalau ngeliat misalnya impact jujur bikinnya tapi nggak diterima dengan baik sama orang? Sering kok. Aku udah ngejalanin itu maksudnya. Kalau dibandingin secara stream, secara apa, ya harus mengakui beda banget, jauh banget. Tapi ternyata sampai sih ke mungkin segmentasi yang lebih kecil, tapi dalam sampainya tuh. Dan itu udah menjadi sebuah kebahagiaan yang lebih daripada apapun sih. Jadi aku selalu, dan itu lagi tiba-tiba jadi ketemu Dead Squad, ketemu Jepang, ketemu Taiwan, ketemu apa, jadi kayak makin percaya aku. Berubah image tuh nggak semua orang punya guts untuk akhirnya berubah loh. Shen, bener nggak sih? Nggak semua loh. Karena ya tadi ya lo udah... Emang imageku berubah ya? Enggak, maksudnya secara musik kali ya? Iya, secara musik gitu, berubah secara musik gitu. Karena yang kemarin-kemarin kan udah works banget, didengerin banyak orang banget gitu. Terus kan pasti banyak yang dipikirin nanti fans gue gimana ya, gitu-gitu terus atau nanti ya kita nggak bisa pungkirin bahwa industrinya tetap berjalan. Iya. Ya, untungnya musik itu nggak aku lihat sebagai profesi doang sih. Maksudnya keintiman aku dengan musik tuh udah kayak bahasa ya. Jadi dan terapeutik banget dalam menulis. Jadi aku mungkin bisa menyampingkan yang in the beginning bisa menyampingkan itu sisi bisnisnya karena musik tuh ikatannya dengan aku lebih dari itu. Emotion. Kak, keren lagi. Kita mau nanya ini dong, mau tahu top 5. Ya. Lagu 5 lagu soundtrack film Dono yang serius lah, bercanda terus lu. Bapak kok. Oke. Kita mau top 5 lagu yang Harus didengerin sama Top 5 ya? yang orang-orang tuh ya dengerin ini deh, keren. Oke, yang pertama sebenarnya Unlock the Key. Unlock the Itu Key. lagu yang aku ciptain di era pandemi, jadi perannya besar banget lah. Bikin aku bisa survive sampai ngelewatin semua tuh Unlock the Key. Unlock the Key. Terus Il Sogno. Wah itu Iya. tahu aku Il Sogno tuh. Terus udah gitu Under God's Plan. Under God's itu baru Plan. juga di album baru. Kemudian dari album pertama aku All Over Me. All Over Me. Sama dari album kedua aku suka banget Winter Song. Winter Song. Oke. keren. Kalau sekarang kakak lagi dengerin siapa? Indonesia ya?
Kalau sekarang banget lagi dengerin itu lagi lagunya Park Drive yang dulu Biarkan sama Barili Kumahua yang Scholastica sama Mati Saja. Oh, Berry. Lagi suka banget ya dengerin. Bukan itu Solja. Beda, habis aja beda. Beda. Ada tuh, lagi suka banget dengerin itu sih. Nah, nah, Lala Huta lagi dengerin nggak? Nggak usah lah ya Lala Huta. Kita dengerin lah, dengerin banget. Keren banget Lala Huta bikin kaos kaki waktu itu. Iya, sama kaos. Kaos. Mangai masih make. Oh, bagus. Keren banget. Bikin merchandise lagi dong, Bon. Nggak lagi. Janur, bro. Janur nikahan. Atau enggak itu tempat obat daily gitu. Iya. Gitu ya, Pak. Iya. Udahlah, makin hancur aja ngobrol sama dia. Chan, kita doain mudah-mudahan konsernya sukses sesuai dengan mau lu ya. Iya, amin. Terima Iya, kasih. Lancar-lancar semuanya. Iya, yang datang sesuai full capacity mudah-mudahan. Amin. Sponsor Amin. berdatangan. Nah, itu loh. Nah, itu loh. Sponsor berdatangan, jangan lupa tanggal 16 November. Judulnya adalah Lost in Harmony di Istora Senayan. Senayan. Terima Silakan. kasih banyak. Sukses buat Isyana. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye.